Ya. Akhirnya apa? Ketika para sahabat pengen ngoyak-ngoyak wong Badui mau, karena apa itu masjid buat sholat kok diuyui, akhirnya apa? Rasul melarang, sahabat, wis tokno nguyuhi gen rampung. Ngonak kok oyak-oyak, justru malah masjid itu jadi najis. Mergone apa? Uyuhe kececeran. Uyuh rampung koyak cor layu-layu ini kan. Akhirnya apa? Sahabat dilarang oleh Rasul ben ditokno wae ben sampai selesai. Itu masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah yang ada di Madinah namanya Masjid Quba. Wa min dzalikal masjid, lah dari masjid itu irtafa'a sautul muadzin. Irtafa'a itu keluar atau banter, muncul munggah. Sautul muadzin, suaranya orang yang ada. Dari masjid itu muncullah suara orang yang azan. Alian apa? Tinggi. Adanya dulu ya nak, kamu bayangke adanya di Azaitun itu. Allahu Akbar. Kayak perang. Allahu Akbar. Go pediang. Allahu Akbar. Ora manut tak pediang. Itu kalau dulu pada masa Umar yo ketika krungu adzan, Islam tuh berkembang bareng kayak Umar loh. Seorang bajing. Umar itu kalau kalau kita boleh ngomong, dulu Umar itu seorang bajingan yang luar biasa itu. Malah mendelengnya aku mau dibajingan dipentelengi. Ya itu mah kenyataannya ngono kok. Seorang gendo, seorang mafia, tapi untuk berkait Kanjeng Nabi karena Nabi itu pernah ndonga meksa karo Gusti Allah. Ya Allah, seandainya ini ada dalam kitab apa itu? Sirah apa itu? Ainul Yakin, di dalam kitab kitab sejarah Ainul Yakin itu bunyinya seperti ini. Ya Allah, ketika engkau tidak mengislamkan dua orang ini ya Allah, antara Hamzah dan Umar, maka jangan berharap Islam itu akan bisa berkembang menjadi agama yang besar. Islam akan hancur. Itu berkait Rasul loh. Rasul itu doanya setengah maksud karo Gusti Allah. Nak ora kok Islam ke salah sijine, ya Islam akan hancur. Makanya yang masuk pertama Islam siapa? Aku. Marhum. Umar. Lah berkait Umar iki lho. Wong lagi enak-enake turu ibarate kelon karo bojone krungu Allahu Akbar makane masjid. Loh karena apa? Kalau orang itu dengar suaranya Umar terus wedi. Islam itu berkembang karena apa? Berkait Umar. Nah ora manut langsung dipedang. Krungu adzan Allahu Akbar gak enak-enake. Mangkat kudu ning masjid iso bayangno ya Umar luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minal Madinah, dan dari Madinah intolaqa nurul Islam. Tolako itu, intolako itu artinya budal. Budal itu pergi. Wa minal Madinah, dan dari kota Madinah cahaya Islam itu muncul. Budal itu ini maknanya harus menyesuaikan. Intolako muncul, lungo, ngetok. Dan dari kota Madinah cahaya Islam itu muncul.
Fawasala sampai ila biladin, sampai ke negara ba'idah yang jauh. Jadi dari Madinah itulah Islam itu muncul. Bayangno biyen Nabi ora pindah, ora hijrah ke Madinah, no Islam yo bukan berkembang, tapi Islam justru hancur. Karena ini perintah Allah. Wantasara dinul Islam, dan agama Islam intasara, tersebar fil alam, di dunia ini. Karena tulis surah hadis atau Muhammad kita muslimin. Kita jangan muslimin yang boleh cerita orang yang dekat boleh cerita. Kalau masalah ini hijrah itu menjadi ini terkipis yang pas kanat ono apa al hijratu hijrah ono iku hadisatan kejadian muhimmatan kang penting fitarikhil muslimina ing dalam sejarah wong Islam. Hijrah itu menjadi peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Islam. Nah, ngono. Kalau menerjemah itu harus tahu susunannya dulu. Kalau tidak tahu susunannya, tidak bisa terjemah. Jadi hijrah itu menjadi peristiwa yang sangat penting, urgent di dalam sejarah Islam. Lidha ja'al al-muslimun yawmal hijrati awwalan min yawmi taqwim al-hijri. Lidha oleh sebab itu ja'al al-muslimun, orang-orang Islam menjadikan yawmal hijrati, menjadikan hari hijrah. Oleh sebab itu orang-orang Islam menjadikan hari hijrah menjadi awal hari dari kalender Hijriyah. Artinya ini loh, kejadian yang terjadi pada orang-orang Islam di dalam sejarah Islam, maka itu dijadikan sebagai kalender. Pertama kali kalender Hijriah apa? Bulan Muharram itu banyak sejarahnya loh, ya kan? Sejarah itu di bulan Muharram. Kalau kalian pernah membaca literasi dalam karyanya Syekh Abulas As-Samarqandi di dalam bab tentang masalah bulan Hijriah, besok dino kiamat kiut terjadi pada bulan Muharram. Kiamat itu terjadi pada bulan Muharram. Kono Ramadan iki lho. Kiamat terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu juga pada bulan Muharram. Nabi Daud selamat pada bulan. Nabi Ibrahim urutan apa? Muharram piye to? Ya, selamat dari api dan mendapatkan impen itu juga bulan Muharram. Nabi Sulaiman bisa mengembalikan apa itu tahta dan mahkotanya dari jin ibrit, itu pun juga bulan Muharram.
Nabi Sulaiman ketemu dengan laki-laki yang ada di bawah lautan, dan itu dia menempati pada batu yang warnanya hijau. Itu di dalam batu itu menjadi kerajaan yang sangat istimewa. Seorang laki-laki yang ibadah dan dia tidak meninggal besok sampai kiamat. Itu pun pada bulan Muharram, itu bulan yang sangat istimewa. Dunia ini terjadi pada bulan, kiamat juga terjadi pada bulan. Nah, mulakno Tanggal berapa? tanggalnya aku kurang ngerti. Urung Israel urung sel. Ya. Panitia kiamat. Kalau dalam sejarahnya itu, kalau dalam hadis ya dino Jumat. Berarti mulai ini Selasa. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain itu gini, literasi yang lain diterangkan ketika besok terjadi hari kiamat, maka selama 3 hari 3 malam itu gelap gulita, matahari tidak bermuncul karena malu. Matahari itu nggak muncul sehingga orang itu menganggap apa itu tidur dengan dimina bubukan turu terus, kecuali illa qiyamul laili, kecuali orang yang tiap malam itu bangun untuk melakukan sholat tahajud. Kalau orang yang bangun malam sholat tahajud, maka dia akan mengetahui kiamat bakal terjadi. Karena apa? Sing liyane do kemulan, sing liyane do ngorok, iki wonge tangi untuk sholat malam. Itu keterangannya seperti itu. Jadi 3 hari 3 malam itu matahari, bulan, yo padha ora gelem metu. Malaikat akhirnya niup sakakala tuat. Makanya kalau di dalam surah Yasin itu kan ada ayat yang mengatakan wa nufikha fis suri. Wa nufikha fis suri fata'tuna af. Atau kalau dalam tafsirannya itu wa nufikha fis suri nafhatan wahidah. Itu dalam tafsir Yasinnya. Jadi ketika matahari metu langsung Israfil ki niup trompet yang pertama, maka seluruh alam ini hancur. Duar hancur. Nah, wis engko bar ki hancur, menungsone do klabaan kaya iwak, kayak ikan kalau di apa itu di Jombangan atau di tempat apa jenenge itu? Ditambak atau tambak kecil lah. Ikan itu dikasih apotas kan, ikannya langsung pulang ngerdo kemambang kan. Menungsone sok yo ngono. Ngambang. Oh, mati. Ing glerah karena apa? Dunia itu hancur. Akhirnya apa? Yang meninggal lagi. Meninggal, enggak, itu kondisinya meninggal semuanya. Akhirnya yang masih itu nanti Israfil akhirnya matur sama Allah, ya Rob, sudah saya matikan semuanya kecuali saya. Makanya Allah perintah, ya wis tiup trompetnya ditiup lagi, Israfil mati. Setelah itu ketika sudah hancur lebur semuanya, maka Allah pun menghidupkan Israfil, dan Israfil disuruh untuk meniup trompet. Manusia itu diibaratkan seperti rumput yang baru tumbuh. Tangi kayak tumbuhan yang baru tumbuh, kecil-kecil, dan kondisinya itu hujan selama 40 hari. Manusia tumbuh. Dan disitulah manusia itu nanti dalam kondisi dia itu ngodok iki ora nggo sandal. Yodok. Kan dia kan baru tumbuh dari tanah kan. Manusia kan berasal dari tanah. Dia tumbuh dari tanah lagi. Akhirnya manusia tumbuh ini dan dia dalam kondisi telanjang. Tanah apa, Pak? Kondisi ini udah habis besok.
Jadi kowe udah tapi rak kober delok undamu. Budal jadul ora. Ora kober delok aku tak delok di Sariniah. Ora kober karena apa? Dalam kondisi dia itu dibangunkan, itu manusia itu selama 40 hari itu kan hujan dan itulah manusia dalam wasyaqluhu kamilah, bentuknya sempurna, tapi matahari itu kondisinya dekat. Sehingga apa? Setelah hujan dia berkeringat, nah akhirnya digiring manusia itu. Digiring oleh malaikat, digiring. Dia mencari penyelamat. Ning kono kan semua manusia itu kan bangkit, mulai dari bayi awake dhewe Nabi Adam bangkit. Goleki benderane dhewe. Benderamu sapa? Benderaku Musa. Ono. Mulai benderane dhewe-dhewe. Lah umat yang paling banyak umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Dan mereka semuanya itu goleki bendera masing-masing. Oh, aku umatnya Nabi ini, goleki kabeh. Akhirnya semua orang itu ketika mau ke Adam ra iso ngai jawaban. Ning kono ning Muhammad kono, Adam pindahane. Ning Ibrahim, ning Ismail, ning Yusuf ra iso. Akhirnya mentok-mentoke ke Muhammad. Jaluk syafaatnya Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, ya wis disidang siji-siji. Disidang karena apa? Dibawa ke Yaumil Mizan. Yaumil Mizan itu hari timbangan. Ditimbang amalmu ke apik apa ala kon lewat sing jenenge Siratal Mustaqim. Ini keterangan ada dalam karyanya B. Arifin dalam kitab Hidup Sudah Mati. Kalau baca ini ngeri itu. Di dalam karyanya Imam Al-Qurtubi juga ada ini. Ditimbang ning kono wis saiki lewat Siratal Mustaqim. Kalau orangnya baik, maka ketika dia lewat kalbarku kayak seperti seleretnya petir celirap langsung tekan. Ngisore iki ana apine. Nak kowe ra iso liwat ya langsung dadi babi guling, babi apa itu? Manusia. Langsung dadi kambing guling kamu itu. Kan dibakar. Ada yang jalan sampai 40 tahun, ra tekan-tekan, tekan kepleset tibone. Itu apa? Seluruh dosa itu dihabisin di situ dulu. Sehingga ketika sampai selesai situ baru dia itu nanti kamu mau jalan surga atau jalan neraka. Kalau kamu mau jalan surga ya dosamu diobong. Makanya di dalam surat apa itu? Waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka itu dalam firman Allah Al-Baqarah itu ya. Waquduhan nas, nak menungso iku amale elek, amale ora patek yes, akeh maksiate, maka dia akan dijadikan sebagai bukan api bakarnya bukan, tapi sebagai bahannya, menjadi kayu sing gawe ngobong. Dan itu nanti ketika sudah selesai dosane luntur diobong gawe, barulah dia itu belum nyampe ke jannah surga, dia harus mandi dulu di situ ke telaga. Telaga itu artinya air yang bening dan menyejukkan. Akhirnya awis dosane diobong kabeh entek, menungsone baru kon adus wis seger baru bisa masuk ke dalam surga. Surga pun di situ juga bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Sesuai dengan amal dan ngono kuwi mau. Wa awwalu man wada'a taqwim al-hijri wa khalifatu Umar bin Khattab radhiyallahu. Wa awwalu man, dan awal pertama kali wada'a taqwim, orang yang menetapkan kalender Hijriyah, wa Khalifah Umar, dia adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Jadi orang yang pertama kali menentukan atau menetapkan kalender Hijriyah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini hari ini ceritanya, ini cerita sejarah ini.
Wa hunaka durusun katsiratun ta'khudha min qissatul hijrah. Di sana wa hunaka di sana, wa huna di sini, wa hunalik di situ. Ini udah di sana, di situ, di sini. Belum tadi sudah huna surur, hunaka surur, fi ayyi makan qalbiya surur. Di sini senang, di sana senang. Hunaka itu artinya di Sana. iya, kalau huna di, kalau hunalik Di sana sini. kamu itu. Hunaka di sana durusun katsirah. Nah, banyak pelajaran. Nakhudha kita ambil min qissatul hijrah dari sejarah hijrah. Ya, dari hijrah itu kan banyak sekali sejarahnya yang dapat kita petik hikmah atau ambil. Di antaranya al-muahadatu bainal muslimin, persaudaraan antara orang Islam. Wa tadhiyah fi sabili da'watil Islam. Wa tadhiyah itu artinya itu tadhiyah itu menyembelih kurban. Fi sabili da'watil Islam, di jalan dakwatul Islamiyah. Oh, bukan menyembelih. Wa tadhiyatu fi sabili da'watil Islam. Tadhiyah jelaslah jalan dakwatul Islamiyah. Artinya di sana banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hijrah. Di antaranya adalah terjalinnya persaudaraan orang Islam, kemudian jelaslah jalan dakwahnya Islam, wal i'timad berpegang teguh ala Allah kepada Allah, ba'dal ahdi bil asbab setelah mengambil bil asbab dengan sebab, wa nasru da'wat islamiyah fi kulli makan dan tersebarnya dakwah Islam di setiap tempat. Wa nasru da'wat islamiyah fi kulli makan dan tersebarlah dakwah Islam fi kulli makan dalam setiap tempat. Wa tad'iyatu fi sabili da'wat islamiyah dan jelaslah atau muncullah jalan dakwah Islam, wal i'timad dan berpegang teguh Allah pada Allah, ba'dal ati setelah mengambil bil asbab dengan sebab. Wa nasru da'watil islamiyah menyebarkan tersebarnya dakwah Islam fi kulli makan dalam setiap tempat. Wal amal harapan, wasiqah kepercayaan, bin nasrillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ghair dzalik dan yang lain. Bukan ngantuk, baca kayak gini tuh kalau kita nggak jeli dan nggak teliti, yo salah ngartekno.